Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Devi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk PJJ. Hari ini Bu Devi mau menjelaskan tentang desain produksi, yaitu kalau yang kemarin Bu Devi sudah menjelaskan desain produksi tentang dari produser lalu penulis naskah dan sutradara. Untuk hari ini, Bu Devi akan menjelaskan desain produksi khusus kru produksi dari kameramen, artistik, dan editor. Nah, apa saja yang ada di bagian-bagian kru produksi tersebut? Yang pertama, kita bahas dulu untuk desain produksi dari kameramen. Untuk kameramen, yang pertama itu ada yang namanya kamera report. Seperti yang materi yang sudah Bu Devi jelaskan minggu-minggu kemarin, untuk kameramen itu sebenarnya ada floor plan juga, tapi kalau untuk floor plan lebih dibantu juga atau membantu dengan sutradara. Jadi membuatnya bisa bersama-sama ya, bisa dengan sutradara juga untuk floor plan, yaitu sketsa manual atau gambar manual atau gambar digital di mana letak posisi blocking kamera dan blocking pemain itu untuk floor plan. Sedangkan untuk kamera report ini khusus untuk kameramen sendiri, jadi tidak dibantu oleh sutradara. Untuk kamera report ini biasanya digunakan untuk produksi drama. Gitu. Jadi kalau untuk non-drama itu jarang sekali menggunakan kamera report. Jadi lebih kepada program drama atau film. Gunanya untuk apa kamera report ini? Kamera report ini berguna untuk membantu editor dalam memilih gambar mana yang baik atau mana yang jelek atau mana yang dipakai atau tidak dipakai. Nah, ini untuk bagiannya kamera report seperti ini. Masih sama dengan yang desain produksi yang lain, yaitu ada production company, direktornya siapa, judul programnya apa, lalu kameramennya siapa, durasinya berapa, lalu harinya, hari tanggalnya berapa. Kalau masih menggunakan kaset mini DV seperti itu biasanya dikasih nomor kasetnya. Tapi kalau sekarang mungkin kamera sudah menggunakan memori, bisa dikasih nomor memorinya. Lalu berikutnya di sini kolomnya ada yang pertama nomor, itu jelas. Lalu timecode in itu mulai di record, itu mulai menit keberapa, detik keberapa itu ditulis di sini. Lalu timecode out itu adalah mulai cut. Jadi mulai recordnya di sini ditulis, lalu mulai cutnya itu timecode-nya berapa ditulis di sini. Nah, video ini adalah adegannya. Adegannya apa pada saat itu ditulis di sini. Terus notes ini adalah keterangan. Keterangannya apa pada saat menit pertama lalu sampai menit akhir, adegannya apa, keterangannya apa. Apakah sutradara memilih itu bagus atau jelek. Kalau misalnya bagus bisa ditulis di sini adalah G. Atau G itu adalah good atau bisa ditulis dengan NG, not good. Atau sekarang mungkin lebih praktisnya bisa di checklist seperti ini. Kalau misalnya gambarnya bagus, tapi kalau gambarnya tidak bagus bisa ditanda silang. Nah, contohnya seperti itu untuk kamera report, dan biasanya ini hanya digunakan untuk program film. Jadi ini biar membantu editor dalam memilih gambar. Itu untuk kamera report. Selanjutnya kita beralih ke artistik.
Nah, di artistik ini ada yang namanya breakdown artistik. Nah, contohnya seperti ini, breakdown artistik. Breakdown artistik ini digunakan khusus untuk desain produksi bagi kru artistik. Nah, kemarin untuk artistik kan ada dua, ada breakdown artistik dan ada floor plan artistik. Kalau untuk floor plan artistik itu lebih kepada set gambar, jadi set tempatnya. Di situ ada propertinya apa saja, itu digambar di situ dan diberi warna juga karena biar sutradara dan produser juga tahu, oh setnya, desain setnya warnanya misalnya merah atau warnanya biru itu. Terus kalau untuk breakdown tata artistik ini adalah detail-detailnya per adegan, mulai dari kostumnya, talentnya, propertinya. Nah, apa saja? Kita lihat yang pertama sanksi sama, yaitu ada production company, direktur, project title, kameramen, durasi. Itu ya. Lalu isi kolomnya yang pertama adalah nomor, lalu lokasinya di mana atau setnya di mana, lalu ada set. Setnya misalnya lokasinya adalah di jalan kebun di pedesaan. Setelah itu setnya adalah jalan setapak. Lalu scene-nya. Kalau kita bicara film berarti kita menggunakan scene. Tapi kalau kita bicara non-drama berarti segmen. Gitu ya. Ini bisa diganti, bisa scene atau segmen. Kalau film atau drama berarti scene. Kalau non-drama berarti bisa diganti dengan segmen. Lalu interior eksterior. Seperti yang kemarin sudah Bu Devi jelaskan, untuk interior itu berarti berada di dalam ruangan. Sedangkan eksterior itu berarti di luar ruangan. Seperti itu. Lalu waktunya. Waktunya apakah siang, malam, atau pagi, atau sore. Cast di sini adalah talent. Namanya adalah talent. Talentnya siapa? Lalu wardrobe. Wardrobe itu kostum. Kostumnya didetailkan di sini dia memakai apa? Celana jeans atau misalnya hem kotak-kotak. Terus dia memakai apa? Sepatu. Terus misalnya memakai topi itu juga ditulis di sini. Itu. Lalu yang berikutnya adalah ada hand property. Nah, hand property ini adalah yang kemarin sudah Bu Devi jelaskan. Hand property ini adalah yang melekat di talent, yang melekat di tubuh talent. Misalnya cincin, tas, topi, kacamata, jam tangan, lalu gelang misalnya atau kalung itu namanya hand property. Jadi apa yang dipakai si talent tersebut. Lalu make up. Make upnya apa? Natural, misalnya make up natural ditulis natural, misalnya ada make up karakter juga ditulis di sini make up karakter. Jadi tergantung talentnya itu. Itu ya. Jadi di sini adalah kalau breakdown tata artistik untuk cast-nya itu didetailkan per cast atau per talent-nya. Jadi per talent ini wardrobe-nya apa, hand property-nya apa, make up-nya seperti apa. Misalnya ada talent-nya 3 berarti ditulis 3 di sini. Lalu didetailkan. Itu untuk breakdown tata artistik. Selanjutnya adalah kita ke editor. Nah, untuk editor sendiri itu ada yang namanya katalog sheet editing. Nah, katalog sheet editing contohnya seperti ini. Jangan lupa setelah judul katalog sheet editing bisa dibuat seperti tadi, ada production company, direktur, sutradara, durasi, dan yang lainnya tadi ya. Nah, di sini katalog sheet editing sama halnya seperti yang sudah Bu Devi jelaskan kemarin.
Untuk katalog sheet editing ini adalah konsep editingnya seorang editor. Jadi konsep video editing yang dibuat oleh seorang editor. Kalau yang kemarin director shot itu adalah konsep pengambilan gambar seorang sutradara, sedangkan kalau katalog sheet editing ini lebih kepada konsepnya, konsep editingnya. Itu yang membuat siapa? Yang membuat adalah editor. Nah, isinya seperti apa? Seperti ini, misalnya nomor memori. Kalau kita sekarang sudah memakai memori ya kameranya, bisa ditulis di sini nomor memorinya berapa. Lalu timecode atau novel ini bisa ditulis nanti setelah videonya sudah ada. Lalu di sini adalah scene atau shot-nya. Scene atau shot-nya apa? Mau pada saat membuat katalog sheet editing ini adalah pegangannya bisa rundown, bisa dari director shot yang sudah dibuat. Hanya scene atau shot-nya kita lihat di director shot, di scene itu apa, shot-nya apa, atau di segmen itu segmen berapa, shot-nya apa. Lalu deskripsi shot-nya, visualnya ini adalah adegannya. Pada saat itu adegannya apa? Pada shot, misalnya pada segmen 1 shotnya close up. Adegannya apa? Kita lihat di director shotnya itu. Lalu audionya ini mau kamu kasih apa? Apakah mau dikasih background musik atau mau dikasih atmosfer? Jadi sesuai dengan apa yang ada di lokasi suaranya, atau dikasih sound effect, ini bisa ditulis di sini. Lalu transisinya mau dibuat apa? Apakah mau cut to cut atau dissolve atau yang lainnya? Gitu. Nah, untuk nomor memori dan timecode atau nomor file ini mungkin bisa ditulis, kalau timecode mungkin bisa ditulis di setelah videonya. Jadi kamu videonya itu sudah diambil gambarnya lalu diserahkan ke editor. Nah, itu baru nanti bisa ditulis. Itu kalau timecode. Atau misalnya bisa ditulis nomor filenya dulu ini untuk memisahkan gambar-gambarnya besok kalau misalnya sudah diambil gambarnya. Misalnya mau dikasih untuk segmen 1 di sini mau ditulis nomor filenya file 1 misalnya. Di sini adalah segmen 1, shotnya misalnya close up. Visualnya apa? Itu bisa ditulis di sini. Ini dilihat dari director shot atau rundown ya. Tuh, misalnya nanti nomor filenya biar kalian tidak bingung editornya, filenya nomor file 2. Di sini segmennya apa? Misalnya masih ganti segmen 2. Lalu shotnya apa? Misalnya di situ ada shot, medium shot. Visualnya bisa dilihat di director shot. Jadi untuk segmen atau scene atau shot dan visual itu bisa dilihat dari director shot atau rundown. Gitu. Itu untuk katalog sheet editing ya. Jadi ini adalah pegangannya seorang editor. Berikutnya adalah ke laporan editing. Jadi laporan editing ini, untuk laporan editing ini biasanya bisa dipakai atau tidak. Nah, kalau misalnya dari katalog sheet editing tadi konsepnya sesuai, berarti tidak usah membuat laporan editing. Tapi kalau jika ada perubahan, berarti bisa memakai laporan editing. Gitu. Jadi contohnya seperti ini, misalnya laporan editing sama ada titelnya, production company dan sampai durasi, lalu ada nomor kolomnya, lalu ada scene atau segmen, lalu ada eksterior atau interior, lalu visualnya apa,
Tuh, ini di sini audionya apa, lalu sound effect dan transisi. Transisinya apa? Misalnya ada video efek, ya dikasih video efek, lalu durasinya berapa. Itu untuk laporan editing ya. Jadi kalau misalnya di katalog sheet editing tadi tidak ada perubahan, ya tidak usah dibuat untuk laporan editingnya. Misalnya di segmen 1 tadi visualnya sama, misalnya visualnya di katalog sheet editing adalah pemandangan alam, audionya misalnya dikasih audio dialog, ada dialognya, lalu misalnya sound effect-nya di katalog sheet editingnya tadi misalnya dikasih sound effect-nya tidak ada, misalnya seperti itu, tapi ternyata pada saat diedit ternyata lebih bagus dikasih ilustrasi musik. Nah, berarti di sini harus laporan editingnya harus diisi sound effect-nya, gitu. Itu perubahannya, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada ya tidak usah dibuat laporan editingnya ini. Mungkin untuk editor hanya itu saja. Jadi untuk editor itu hanya di katalog sheet editing dan laporan editing. Oke, mungkin itu aja kalau untuk desain produksi dari kameramen artistik dan editor. Semoga jelas dan semoga mengerti dan bermanfaat ya. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Devi langsung gitu. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dalam PJJ dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.